Shalom saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini, Kamis 29 Oktober 2020 dalam pekan yang ke-30. Mari untuk memulai renungan kita pada hari ini, kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah kehidupan baru yang boleh kami rasakan pada hari ini. Dan untuk memulai hari pada hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam merenungkan sabda-Mu ini Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang kisah perutusan Yesus sebagai seorang nabi di Yerusalem. Nah, dalam menjalankan perutusannya sebagai seorang nabi, ternyata tidaklah selalu berjalan dengan mulus dan baik. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Yesus, penolakan, bahkan perutusan sebagai seorang nabi itu juga mengancam keselamatan dirinya, seperti yang dikatakan pada ayat pertama melalui orang-orang Farisi. Disampaikan kepada Yesus bahwa jika ia tidak segera pergi dari Yerusalem, maka Raja Herodes akan membunuhnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi tantangan yang begitu berat dalam perutusannya? Ternyata ia sama sekali tidak takut. Bahkan dengan penuh berani, ia mengatakan kembali kepada para orang-orang Farisi yang datang menghadapnya, "Pergi dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai." Nah, dari sini kita dapat melihat
bagaimana totalitas Yesus dalam pelayanannya itu sungguh sangat terasa. Ia begitu setia mengemban tugasnya, walaupun tantangan-tantangan yang ada sungguh sangat berat. Nah, dari bacaan Injil hari ini, jika kita bawa dalam konteks kehidupan keseharian kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah dalam menjalani perutusan sebagai seorang beriman, kita juga mempunyai totalitas diri dan mau setia kepada iman yang kita bawa dalam dunia ini? Apakah kita dalam membawa kebenaran itu, kita selalu berani dan bersaksi, berpegang teguh pada prinsip kita? Ada sebuah kisah menarik yang pernah saya alami ketika menjalani live-in di salah satu stasiun yang sangat terpencil. Di situ saya bertemu dengan seorang pengantar yang sudah lanjut usia. Nah, dalam menjalani tugasnya sebagai seorang pengantar, beliau selalu dikritik oleh umat yang ia layani. Kadangkala katanya pelayanan yang ia berikan tidak berjalan dengan baik, tidak terlalu memuaskan. Bahkan pengantar ini kadangkala dicaci maki. Nah, dalam menghadapi perlakuan dari umat-umat yang ia layani, walaupun sang pengantar ini kerap kali sakit hati, namun ternyata beliau tetap dengan setia dan mau melayani umat di mana ia tinggal. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh dan kisah menarik yang dapat kita pelajari. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah lagu rohani yang menurut saya sangat inspiratif. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mengabdi janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nah, dari penggalan lirik lagu ini menurut saya sangat selaras dengan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana perlunya sebagai seorang beriman itu tetap setia secara total dalam menjalankan perutusan kita. Yesus Kristus dalam perutusannya sebagai seorang nabi, dalam mewartakan kerajaan Allah, telah memberikan teladan kepada kita betapa pentingnya tetap setia dalam menjalankan perutusan. Karena Yesus sungguh sadar bahwa melalui kesetiaannya itulah kehendak Bapa, yakni keselamatan kepada umat manusia, dapat terlaksana. Maka saudara-saudariku sekalian, marilah kita membangun kesetiaan sebagai seorang beriman yang sungguh-sungguh total dalam menjalani perutusan kita dalam hidup sehari-hari. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Mari kita kembali menutup permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas cintamu yang begitu besar kepada kami umat-Mu. Ya Bapa, bantulah kami supaya dalam hidup keseharian kami selalu setia dan selalu berani bersaksi akan iman kami, terutama dalam menjalankan perutusan kami sebagai murid-murid-Mu di dunia ini. Berkati dan lindungilah kami ya Bapa hari ini dalam menjalankan aktivitas kami. Semoga semuanya dapat kami mulai dan dapat kami selesaikan berkat bantuan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa